Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toib Januar Harap dari Prodi Vocasional Informatika NPM 17150022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana simulasi dalam belajar mata kuliah micro teaching. Nah, untuk selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama bagaimana penampilan micro teaching berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran tentang sistem operasi. Nah, sistem operasi ini biasanya digunakan pada komputer. Nah, adapun pengertian sistem operasi yaitu komponen pengolah piranti lunak dasar tersistem sebagai pengolah sumber daya perangkat keras komputer atau hardware. Nah, jadi di sini sistem operasi ini berfungsi untuk bisa mengendalikan atau menghubungkan perangkat kerasnya supaya bisa bekerja dengan baik. Nah, di sini kita akan membahas sistem operasi closed source. Sistem operasi closed source itu adalah sistem operasi yang source kodenya tidak dibuka untuk umum. Nah, jadi pemilik kodenya itu hanya bisa membagi source kodenya melalui lisensi tertentu. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan sistem operasi. Nah, penemu Windows untuk pertama kalinya adalah dua orang yang saling bersahabat sejak kecil, yaitu Bill Gates dan Paul Allen. Windows kini mengalami perkembangan dari versi satu ke versi lainnya dengan kualitas yang semakin ditingkatkan. Nah, sistem operasi Windows merupakan perkembangan dari MS-DOS, di mana MS-DOS adalah sebuah sistem operasi berbasis modul teks dan command line atau CLI. Nah, Windows merupakan sistem operasi yang menyediakan lingkungan berbasis grafis atau graphical user interface. Nah, jadi penggunanya ini sudah bisa memakai sistem operasi dalam bentuk tampilan dan memiliki kemampuan multitasking. Setelah kita mengetahui penemu Windows ini, alangkah baiknya kita mengetahui juga bagaimana sih perkembangan Windows dari pertama kalinya sampai sekarang. Nah, yang pertama Windows 1.0. Nah, di sini saya tunjukkan gambarnya. Nah, di mana di sini sistem operasi Windows 1.0 ini dikeluarkan pada tanggal 20 November tahun 1985 dan diresmikan pertama kali pada tanggal 10 November 1983 yang dijuluki dengan Windows Graphic. Nah, Windows 1.0 ini bukanlah sebuah sistem operasi yang lengkap, namun hanya memperluas kemampuan MS-DOS dengan tambahan antarmuka grafis berbasis 16 bit. Windows 1.0 ini juga memiliki masalah dan kelemahan sama yang dimiliki oleh MS-DOS. Kemudian untuk perkembangan selanjutnya ada Windows 2.0, di mana Windows 2.0 ini mendapat keuntungan karena dapat menggunakan prosesor terbaru pada tahun itu, yaitu Intel 286 prosesor, memori yang lebih besar, dan fitur komunikasi antar aplikasi dengan menggunakan Dynamic Data Exchange atau DDA. Dengan peningkatan dukungan grafis, pengguna sekarang dapat mengatur besar kecil ukuran jendela dan menambahkan dukungan untuk keyboard. Jadinya, kita dapat menggunakan Windows dengan hanya berbekal keyboard dan juga didukung keyboard shortcut. Nah, kemudian setelah Windows 2.0 ada Windows 3.0. Nah, tampilannya itu seperti ini. Di mana Windows 3.0 ini dirilis pada tanggal 22 Mei 1990. Nah, Windows ini memiliki kemampuan dengan didukung kartu grafis SVGA atau XGA dan juga icon. Kemudian untuk selanjutnya ada Windows 95. Nah, tampilannya itu seperti ini.
di mana Windows 9 ini memiliki nama Chicago dalam masa perkembangan dirilis tanggal 24 Agustus 1995. Windows 95 sudah terintegrasi dengan 32 bit dan sudah mendukung jaringan internet. Nah, di sini Windows 95 ini sudah didukung internet. Jadi, untuk internet itu sudah bisa diakses melalui Windows ini. Dan juga didukung dial-up networking dan juga didukung plug and play, di mana kita bisa menginstal device dengan hanya mencolok kabel hardware-nya. Versi 32 bit dari Windows 95 terdapat peningkatan kapasitas multimedia, fitur yang lebih kaya untuk mobile computing, dan networking yang sudah diintegrasi. Selanjutnya ada Windows 98, yaitu tampilannya seperti ini. Nah, pada tanggal 25 Juni 1998, Microsoft merilis sebuah sistem operasi Windows baru yang dikenal dengan Windows 98. Dengan dukungan USB di dalam Windows 98 pun juga jauh lebih baik dibanding dengan pendahulunya. Dengan kehadirannya, Windows 98 mengundang banyak kontroversi saat Microsoft memasukkan penjelajahan web Microsoft Internet Explorer ke dalam sistem operasi dan tidak dicabut, sehingga menjadi Windows Explorer dan GUI Windows mampu menampilkan direktori seolah-olah halaman web. Kemudian untuk selanjutnya ada Windows 2000. Nah, tampilannya bisa kita lihat di sini. Penampilannya itu setiap generasi makin bertambah baik. Nah, Windows 2000 ini dirilis pada 17 Februari tahun 2000. Nah, Windows 2000 ini khusus dibuat untuk kalangan bisnis. Nah, jadi yang menggunakan Windows ini hanya kalangan bisnis pada saat itu. Nah, ada versi profesional, server, advanced, dan data center server. Nah, untuk penggunaan rumahan, Windows merilis Windows ME beberapa bulan kemudian. Fitur-fitur baru yang diadopsi dari Windows 98 juga ditanamkan di dalamnya. Jadi, kelebihan yang ada di Windows 98 juga diikutsertakan pada Windows 2000 ini. Jadi, tampilannya semakin baik dan kualitas juga semakin baik. Kemudian ada Windows Millennium Edition. Nah, tampilannya seperti ini. Ini untuk kalangan milenium tahun 2000-an, yang tahun 2000-an lahir itu disebut generasi milenium. Nah, kenapa dikatakan milenium? Nah, sesuai namanya, Windows ME ini dirilis pada 14 September tahun 2000 yang sering disebut sebagai tahun milenium. Nah, dibanding dengan Windows 98, Windows Millennium ini memiliki bobot time yang jauh lebih cepat. Jadi, bobot time-nya itu adalah proses mengolah data itu lebih cepat daripada pendahulunya. Di Windows inilah pertama kali ada fitur sistem restore. Jadi, sistemnya ini bisa memperbarui sendiri apabila mengalami kerusakan. Kemudian, perkembangan selanjutnya adalah Windows XP. Nah, Windows XP ini pada tahun 2001, Microsoft memperkenalkan Windows XP yang memiliki nama Whistler selama pengembangan. Nah, akhirnya setelah merilis beberapa versi Windows berbasis Windows 9X dan NT, Windows berhasil menyatukan kedua jajaran produk tersebut. Nah, Windows XP menggunakan kernel Windows NT 5.1 sehingga menjadikan kernel Windows NT yang terkenal dengan stabilitasnya memasuki pasar konsumer rumahan untuk menggantikan produk Windows 9 kali pengembangan berbasis 62 sampai 32 bit yang sudah menua. Selanjutnya adalah Windows 7. Nah, di sini Windows 7 ini sudah sangat terkenal dan sampai sekarang masih banyak yang memakai karena Windows ini merupakan sistem operasi yang sangat stabil dan memiliki kualitas grafik yang baik. Kemudian pada Windows 7 ini dikembangkan pula generasi selanjutnya adalah Windows 8. Nah,
Windows 8 ini adalah versi selanjutnya dari Microsoft Windows. Nah, di mana serangkaian sistem operasi yang diproduksi oleh Microsoft digunakan pada komputer pribadi, termasuk komputer rumah dan bisnis, serta laptop. Salah satu keunggulan di dalam Microsoft 8 ini adalah di mana sistem operasi ini sudah menghemat penggunaan RAM, di mana dengan penghematan RAM ini maka akan memperpanjang pemakaian baterai. Kemudian selanjutnya adalah versi Windows 10. Nah, Windows sengaja tidak mengeluarkan versi Windows 9 karena ada 7, 8, dan terus naik ke 10. Kenapa tidak dikeluarkan 9? Nah, itu dikarenakan pada user akan menganggap Windows 9 yang dipakai adalah Windows 95 atau Windows 98 karena berawalan angka 9. Nah, maka dengan itu Windows langsung memproduksi Windows 10 untuk menggantikan Windows 9 yang tidak boleh diproduksi. Nah, Windows ini adalah versi terbaru dari semua software Windows dengan segala kecanggihannya, membuat satu dari sekian software operasi sistem ini banyak digandrungi oleh masyarakat. Nah, selain simpel, menarik, dan juga canggih. Nah, saya juga menggunakan Windows 10 karena pada tampilan itu sangat bagus sekali untuk grafik, RAM yang sangat tinggi, sehingga akan mempermudah pekerjaan kita baik di kampus ataupun di rumah, sehingga saat kita menggunakan Windows 10 ini itu prosesnya lebih cepat. Setelah kita mengikuti dan menyimak penyampaian materi yang tadi, mudah-mudahan kita bisa mengetahui bagaimana saja perkembangan Windows dari awal sampai akhir hingga sampai saat ini Windows 10. Terima kasih saya ucapkan kepada semua teman, sahabat, dan siapapun yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagi yang belum paham atau yang belum mengerti, bisa komen di bawah. Mudah-mudahan nanti akan saya jawab melalui akun ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.